Hai teman-teman, balik lagi di video EduScribe bersama saya Ulfa, edukator biologi. Di kesempatan kali ini kita akan bahas soal UTBK tahun 2019 tentang metabolisme. Soal pertama, sel pada tumbuhan dan mikroorganisme dapat memanen energi dari molekul organik tanpa menggunakan oksigen melalui proses. Kita bahas ya. Nah, dari soal ini kita bisa menggarisbawahi di kalimat memanen energi dari molekul organik tanpa menggunakan oksigen. Nah, biasanya untuk penghasilan energi itu ada dua cara kan, ada respirasi aerob dan anaerob atau disebut juga fermentasi. Ketika oksigen cukup untuk di sel melakukan respirasi aerob, maka pemanen energi bisa sampai ke tahap fosforilasi oksidatif. Namun ada cara lain, jika oksigennya rendah maka dilakukanlah fermentasi sehingga sel tersebut bisa dapat menghasilkan ATP tanpa bantuan oksigen. Nah, contohnya di sel tumbuhan di sini bisa melakukan pemanenan energi tanpa oksigen ketika tanahnya tergenang oleh air, sehingga kadar oksigen di dalam rongga tanah juga akan rendah ya kondisinya. Seperti itu. Lalu untuk mikroorganisme, contoh fermentasi yang dilakukan oleh bakteri ataupun oleh ragi, misalnya ada fermentasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol ini digunakan biasanya untuk membuat bir dan anggur. Untuk prosesnya, pertama substratnya yaitu glukosa itu melalui proses glikolisis akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Lalu 2 asam pirufat ini dihidrolisis menjadi 2 asetaldehid dengan menghasilkan 2 CO2. Tahap berikutnya, 2 asetaldehid ini direduksi menjadi 2 etanol, direduksi oleh 2 NADH yang tadi dihasilkan untuk menjadi 2 NAD+ yang akan digunakan untuk glikolisis berikutnya. Seperti itu, sehingga untuk jawabannya yaitu fermentasi. Oke, kita lanjutin ya ke nomor berikutnya, yaitu tentang sintesis protein. Jika translasi dari sekuen DNA berikut mengikuti kaidah codon start atau codon awal dan codon stop, maka akan dihasilkan satu molekul polipeptida dengan jumlah asam amino maksimal sebanyak. Nah, di sini sudah disediakan sekuens DNA-nya, yaitu di awal di sini ada promoter, yaitu titik awal di mana dimulainya transkripsi. Transkripsi ini untuk membentuk rantai mRNA kan ya. Lalu di titik akhirnya ada terminator. Nah, di sini ada keterangan ada ekson dan intron, di mana ekson ini adalah urutan molekul nukleotida yang dapat menyandi protein, sedangkan intron ini tidak menyandikan protein apapun, seperti itu. Nah, di sini kita bisa tulis saat kita bikin ini pisahkan ya DNA template-nya. DNA yang dijadikan template yaitu yang urutan 3 aksen ke 5 aksen. DNA template-nya ada ACC, TAC, CCG, TGA, GAC, ATT, CGC, T. Nah, di sini kalau kita mau bikin mRNA-nya, kita transkripsikan 5 aksen. Ini menjadi A itu pasangannya dengan U ya, urasil, UGG, T itu dengan A dengan U, C dengan G, GGC, ACU, CUG, UAA, dan GCGA, 3 aksen. Nah, untuk kodon awal kita tahu kan kodon awal itu AUG atau metionin. Nah, di sini berarti untuk mengikuti kaidah kodon awal dan kodon akhir, kita mulai untuk mentranslasikan urutan basa nitrogen ini dari AUG, yaitu si kodon startnya.
gitu. Lalu ada GGC, ACU, CUG, dan terakhir UAA. Ini sebagai codon stopnya. Nah, codon stop itu tidak mengkodekan protein atau asam amino apapun, sehingga asam amino yang dapat dibentuk dari sekuens DNA ini ada AUG, GGC, ACU, dan CUG saja, sehingga jawabannya ada 4 asam amino. Kita ke soal berikutnya ya, yaitu tentang ekosistem. Pernyataan manakah yang tidak tepat perihal aliran energi di ekosistem? Nah, untuk aliran energi itu kan merupakan rangkaian pemindahan bentuk energi ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu digunakan oleh produsen, lalu ke konsumen primer atau herbivora, lalu ke konsumen yang tingkat tinggi yaitu karnivora. Setelah itu sampai ke saproba atau bakteri dan jamur. Lalu menurut hukum termodinamika 1 dan 2, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah menjadi energi lain seperti energi kimia, mekanik, listrik maupun energi panas. Nah, perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain ini dinamakan transformasi energi. Di sini saya punya piramida energi di mana dari produsen hingga ke konsumen tersiernya. Nah, pada proses pemindahan energi itu selalu terjadi pengurangan jumlah energi, yaitu energi yang bisa disimpan pada tingkat trofik itu ya hanya 10%-nya dari tingkat trofik yang sebelumnya. Nah, setiap kenaikan ini hanya 10% yang dapat disimpan. Sehingga dari pernyataan berikut, berkurangnya energi yang terjadi di setiap trofik terjadi karena hal-hal berikut, yaitu yang pertama, hanya sejumlah makanan tertentu yang dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya. Lalu beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dicerna dan dikeluarkan sebagai sampah. Yang ketiga, hanya sebagian makanan yang dicerna, sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. Itulah alasannya kenapa setiap kenaikan tingkat trofik itu energi yang dapat disimpannya menjadi berkurang. Sehingga di sini jawabannya yang D. Kita bahas soal berikutnya ya, yaitu tentang genetika. Laki-laki sering menderita penyakit atau kelainan genetik yang terpaut seks daripada perempuan karena, nah di sini laki-laki kan punya 2 kromosom ya, 2 kromosom seks yaitu X dan Y, di mana X dan Y ini tidak membawa gen yang sama. Nah, pada keturunan yang jantan, X ini berasal dari induknya yaitu yang XX, sementara Y-nya ini berasal dari ayahnya. Gitu. Jadi apabila gen kromosom X ini membawa gen atau kelainan di kromosomnya, maka udah otomatis anak laki-lakinya ini yang akan menderita kelainan tersebut. Nah, karena laki-laki memiliki X-nya hanya 1, itu disebut hemizygous. Nah, jadi jawabannya yang A. Soal berikutnya yaitu tentang kingdom Plantae, yaitu tumbuhan yang kemungkinan kecil digunakan sebagai bahan baku biopestisida adalah, nah biasanya biopestisida itu mengandung bahan seperti saponin, steroid, dan tanin yang mampu menghambat pertumbuhan dari hama, entah itu menghambat pencernaannya, kerja-kerja enzimnya, seperti itu. Nah, di sini umumnya tumbuhan yang digunakan untuk bahan baku biopestisida yaitu ada tembelekan, sereh wangi, kenikir, dan kemangi. Sehingga di sini jawabannya yang kemungkinan kecil yang digunakan untuk biopestisida yaitu ubi jalar. Sebab ubi jalar ini lebih digunakan sebagai bahan pangan. Soal berikutnya yaitu tentang jaringan hewan. Salah satu fungsi dari jaringan epitel adalah, nah jaringan epitel itu berfungsi sebagai pelindung suatu organ atau pembatas antara organ itu dengan lingkungannya. Nah, secara umum fungsi dari epitel itu bisa sebagai proteksi, ya fungsinya itu bisa sebagai proteksi, absorpsi, lalu juga sebagai sekresi,
reseptor dan pertukaran zat. Di sini fungsi-fungsinya dijalankan menurut bentuk dari jaringan kita itu sendiri. Nah, di sini menurut optionnya yang betul yaitu yang A atau perasa, yaitu sebagai reseptor. Soal berikutnya yaitu tentang sistem ekskresi. Pasien yang mengalami gagal ginjal melakukan cuci darah atau dialisis secara teratur. Di tingkat molekul, cuci darah bertujuan untuk, di sini pasien yang mengalami gagal ginjal berarti ada kelainan dari fungsinya kan. Fungsi dari ginjal itu sebagai pemfiltrasi, di mana ini akan menyaring zat-zat yang masih berguna dan juga untuk menyaring darah gitu. Lalu ada reabsorpsi, yaitu untuk menyerap zat-zat yang masih dibutuhkan maupun menyerap air. Lalu ada augmentasi atau pengumpulan dari zat-zat sisa yang akan dikeluarkan. Nah, di sini di tingkat molekul ginjal itu akan mengeluarkan urea dan zat-zat lain yang berukuran kecil dari tubuh, sehingga di sini jawabannya yang A.